Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 9 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai, di sini saya mau sampaikan disclaimer dulu seperti yang teman-teman lihat di running text di sini yang di atas. Jadi semua video analisa yang diberikan oleh Amandana itu bersifat edukasi. Jadi di sini kami tidak memaksakan teman-teman semua untuk ikut ke dalam apa yang ada di dalam video analisanya. Karena itu merupakan akun trading teman-teman sendiri, jadi itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri dalam hal untuk open posisi baik itu buy dan sell. Karena di sini tujuannya hanya kita bersama untuk belajar bagaimana menganalisa suatu market dan bagaimana supaya kita bisa memprediksi pergerakan arah selanjutnya dari market Euro USD pada hari ini. Oke, untuk kita lihat di hari kemarin untuk Euro USD, walaupun kita ada berita dari segi Jerome Powell dan juga ada berita dari ADP non-farm, lalu juga ada JOLTS job opening. Walaupun demikian, di sini tidak serta-merta membuat Euro USD itu drop ya. Yang ada dia merespek area supply yang sudah saya gambar kemarin, yaitu di angka 5770. Walaupun angkanya ini nggak pas kena ya, di angka 5770 ini walaupun angkanya nggak pas kena di situ, tapi area ini kena ya, di area ini kena. Jadi ketika dia harga bergerak naik ya, naik di jam 12 ya, di jam di jam 11 ya, di jam setengah 12 naik, jam setengah 12 naik sampai ke area biru di sini dan kemudian harga turun ke bawah secara signifikan. Dan kalau dilihat sebenarnya kemarin yang ada ambil order sell limit di sekitaran area ini sudah open sebenarnya untuk transaksinya, tapi untuk konfirmasi untuk open posisi sell itu tidak ada ya. Untuk konfirmasinya sendiri nggak ada, jadi otomatis yang kemarin pasang sell limit aja yang kena di sini. Jadi kalau dilihat di sini untuk Euro USD-nya, kalau hari ini ya, kalau dilihat hari ini kita lihat berita dulu. Hari ini untuk berita Euro kita ada cuma satu ya, tentang non-farm payrolls dari Prancis ya. Non-farm payroll Prancis sih di sini sih nggak begitu kelihatan ya, yang dimana sebelumnya sih 0,4, keluarnya malah 0,4 dan diperkirakan turun menjadi 0%. Bisa dibilang nggak ada naiknya seperti itu. Jadi kayaknya sih ini nggak bakal terlalu berpengaruh. Untuk malam harinya kita ada berita mengenai unemployment claim seperti biasa setiap minggunya di hari Kamis. Itu berita kita akan lihat sekarang seberapa banyak orang yang mengklaim dirinya menganggur saat ini ya pada minggu ini. Kalau yang kemarin itu 190.000 ya, dan sekarang diperkirakan akan naik menjadi 195.000. Jadi kita tinggal tunggu aja nanti angka yang keluar berapa, apakah di atas 195.000 atau bahkan di atas 200.000 atau bahkan bisa turun di bawah 190.000. Itu sangat luar biasa. Kalau secara teknikal ya, secara teknikal ini areanya sudah direspek sekali oleh market dan sekarang harga bergerak turun. Kalau kita paksa gambar trendline ya, untuk paksa gambar trendline sih sebenarnya tidak bagus ya, karena di sini cuma baru dua aja yang menyentuh trendline. Jadi ya ini bisa consider untuk teman-teman menganggap di sini sebagai trendline juga, it's okay lah ya. Yang penting di sini kita ada area demand yang cukup gede di H1 ya. Area demand yang cukup gede di H1 di sini. Jadi otomatis kita masih ada di area demand, kita akan masih menunggu pergerakannya bagaimana untuk di Euro USD. Saat ini sih kalau yang ingin ambil posisi baru ya, posisi baru untuk nge-buy sekarang sih saya rasa nggak bagus ya, nggak bagus untuk nge-buy saat ini. Kenapa?
konfirmasi yang pertama nggak ada ya, konfirmasi pertama nggak ada. Lalu yang kedua, harga saat ini sedang bergerak turun karena akibat daripada area supply yang ada di harga 5770 di sini. Jadi ketika dia turun di sini, dia merespek area ini dan kemudian harga bergerak turun. Walaupun sekarang nggak ada berita yang sangat berpengaruh signifikan terhadap euro dan juga USD. Untuk trendline sendiri mungkin ini bisa teman-teman pakai trendline-nya yang di sini. Untuk pergerakannya saya rasa masih sama ya untuk yang kemarin, yang dimana jika harga itu ngebreak area ini, area apa namanya, area supply yang ada di 5770, dan jika turun untuk meretest, maka kemungkinan harga bisa bergerak naik cukup tinggi sampai ke harga 6290, karena itu merupakan area SBR-nya ataupun support weaker resistance-nya, seperti itu. Dan jika dia ngebreak area demand di sini, next targetnya sih kalau dilihat ya, kalau masalah next target mungkin kita bisa pakai trendline ini ya, major trendline ya. Jika dia turun ke bawah sih kemungkinan dia akan mengejar 4510 seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, dan kemungkinan jika dia turun lagi dia kemungkinan akan mengejar trendline majornya di sini ya. Ini trendline majornya saya ganti warna merah ya kali ya, warna kuning atau warna biru. Oke, warna merah aja ya. Trendline major yang warna merah di sini ya, jadi otomatis kita ada trendline major yang di paling bawah di sini ya, yang paling bawah di sini. Ini trendline-nya major, jadi kita masih berharap harga bisa bergerak naik. Untuk trendline minornya di sini masih berlaku ya, yang di sini, yang dari sini. Ya, harga juga masih berada di bawah trendline. Dan kalau kita lihat daily kemarin itu dia membentuk pergerakan lower low sih ya. Dia membuat lower low di sini, tapi lower low-nya di sini tidak terlalu turun ya. Memang sih dia lebih rendah daripada sebelumnya yang ada di sini, yang ada di 5336 yang di tanggal 27 Februari kemarin. Dia memang lebih rendah daripada ini. Tapi jika dia tidak bisa melanjutkan penurunannya, kemungkinan di sini kita melihat yang namanya bullish divergence, bisa aja ya. Karena kalau kita lihat ini kan dia membuat penurunan lebih rendah daripada sebelumnya, dan jika kita melihat di stokastik RSI ataupun oscillator yang lain, jika dia membuat kenaikan akibat adanya candle seperti ini, dan memang ini terbentuk seperti bullish divergence, maka kemungkinan dia akan cenderung naik. Tapi masalahnya adalah yang dihadapi adalah satu candle besar ini, satu candle besar yang di tanggal 7 Maret kemarin ya. Ini sangat besar sekali, jadi kemungkinan dia untuk bisa bergerak naik walaupun ada bullish divergence mungkin hanya sebatas kecil aja, tidak akan terlalu tinggi ya, tidak akan terlalu tinggi seperti itu. Mungkin batasnya sampai di 6290 mungkin dan sebagainya ya. Kalau dilihat apakah ada inverted high and shoulder atau enggak seperti QM, saya rasa untuk QM sih nggak ada ya, karena gara-gara satu candle ini dia menghabiskan 5 candle sebelumnya. Teman-teman bisa lihat juga di weekly ya, di weekly ini ya dia membuat yang sangat turun di sini. Jadi harap berhati-hati untuk di Euro USD karena market saat ini masih dipegang oleh bearish power, walaupun overall kita masih ada di atas garis trendline major, tapi juga masih di bawah garis trendline minor juga, seperti itu. Oke, jadi saya rasa untuk di Euro USD untuk sell di sekitaran 5772 lagi di sini masih bisa ya, masih bisa nge-sell di area ini lagi, tapi harus pendek TP-nya. TP-nya cukup di 5540 aja. Ya ambil 30 pip lah, it's okay ya. 30 pip is okay. Dan jika dia ngebreak 5770, saya rasa untuk ngebuy bisa ya. Jadi 5770 ini akan menjadi area kunci, apakah dia akan bisa turun lagi atau dia bahkan ngebreak 5770. Jika dia ngebreak 5770 maka akan mengejar 6290. Jika dia tidak bisa ngebreak 5770, kemungkinan dia akan turun mengejar area demand yang ada di H1 yang paling belakang tadi. Oke.
Jadi sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya. Bye bye.